Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini sering sekali dibahas ya. Nah, untuk bahasan ini kita akan memfokuskannya pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana penggolongan penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dia didasarkan pada jenis datanya. Jadi kalau sudah kelihatan kalau misalnya penelitian kuantitatif itu jenis data yang dihasilkan itu berupa angka-angka yang umumnya dapat dianalisis menggunakan statistik. Jadi dari nama penelitiannya saja sudah ketahuan ya kalau misalnya data yang dihasilkan adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti biasanya populasi, bisa juga untuk sampel, menggunakan instrumen penelitian dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi biasanya penelitian kuantitatif ini dia berdasarkan pada pola pemikiran deduktif. Kemudian penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif data yang dihasilkan berupa angka, kalau penelitian kualitatif itu data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis. Ini sifatnya kualitatif, ataupun secara lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan human instrument, artinya yang bertindak sebagai instrumen ini adalah peneliti. Sehingga pada penelitian kualitatif ini, kemampuan peneliti itu harus bagus, karena akan menentukan hasil penelitiannya. Penelitian ini menggunakan human instrument dengan analisis data bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta, kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi tujuan akhir penelitian kualitatif itu adalah untuk mengkonstruksi sebuah teori. Nah, ini beberapa pendekatan penelitian untuk bidang sosial dan bidang ekonomi. Dilihat dari pendekatan penelitian sosial, itu ada pendekatan yang sering sekali digunakan itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan yang sifatnya kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya bisa berupa penelitian deskriptif atau penelitian eksplanasi. Untuk penelitian deskriptif, itu jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan sebuah fenomena, menggambarkan ya, jadi tidak memberikan treatment. Itu contohnya bisa berupa penelitian survei atau penelitian studi kasus. Jadi baik survei itu bisa bersifat deskriptif, studi kasus juga bisa bersifat deskriptif. Begitupun dengan yang eksplanasi. Kalau di deskriptif ini dia tidak membutuhkan generalisasi ya, artinya hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisasi. Sedangkan kalau penelitian eksplanasi, ini hasil penelitiannya itu bisa digeneralisasi. Untuk jenis penelitian eksplanasi ini bisa berupa survei, dia juga bisa, hasil survei juga bisa digeneralisasi. Kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini penelitian menguji hipotesis di mana kita memberikan treatment terhadap sesuatu. Kemudian untuk penelitian kualitatif, dia ada penelitian deskriptif. Itu dengan pendekatan kualitatif kita bisa menggunakan penelitian deskriptif. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penelitian deskriptif ini tujuannya itu menggambarkan sesuatu tanpa memberikan treatment. Kemudian selain deskriptif, untuk pendekatan kualitatif itu juga bisa digunakan untuk jenis penelitian grounded. Nah, kalau grounded ini dia adalah penelitian yang berdasarkan fakta, jadi dia mengumpulkan fakta-fakta untuk menghasilkan sebuah teori. Jadi kalau misalnya eksplanasi ini bergerak dari teori, kemudian diuji kebenarannya. Kalau grounded ini bergerak dari fakta-fakta untuk menghasilkan sebuah teori. Nah, kalau penelitian kualitatif ini, contohnya yang deskriptif itu penelitian studi kasus. Nah, untuk grounded juga penelitiannya, contohnya itu studi kasus. Oke, lebih lanjut lagi kita membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif.
Jadi penelitian kualitatif ini sebenarnya jenisnya banyak ya, karena ini adalah satu jenis pendekatan. Ada beberapa penelitian yang bisa menggunakan pendekatan kualitatif, ada juga yang tidak bisa. Jadi kalau yang tidak bisa, bukan tidak bisa tapi kurang cocok. Untuk yang jenis-jenis penelitian kualitatif ini, yang pertama itu ada namanya penelitian biografi. Dari namanya saja sudah kelihatan ya, biografi. Ini adalah penelitian tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan tujuan mengungkap pengalaman menarik yang dapat mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang. Jadi penelitiannya bersifat kualitatif, dia meneliti tentang individu, tujuannya untuk mengungkap pengalaman menarik untuk bisa mengubah hidup seseorang agar bisa ditiru. Kemudian yang kedua itu ada penelitian etnografi, dari kata etnis ya. Adalah penelitian yang mengkaji sebuah budaya atau sistem kelompok sosial seperti pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Penelitian ini biasanya melibatkan pengalaman yang cukup panjang. Ya, karena yang diteliti adalah budaya ya, supaya menghasilkan penelitian yang kredibel, maka pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang ketiga itu adalah penelitian fenomenologi. Ini adalah penelitian yang bertujuan mengungkap makna di balik fenomena, pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Itu fenomenologi, jadi dia mencari makna di balik terjadinya sebuah fenomena. Jadi kalau penelitian kualitatif ini, dia lebih ke mencari makna kalau penelitian kualitatif. Makanya kalau misalnya pakai metode wawancara gitu, dia wawancaranya lebih mendalam. Penelitian kualitatif itu penekanannya adalah untuk memperoleh makna. Jadi pemaknaan, ilmu yang dipakai biasanya ilmu tafsir, lebih ke menafsirkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, itu jenis penelitian kualitatif selanjutnya adalah grounded theory. Ini adalah penelitian yang bertitik tolak pada fakta atau data atau informasi tanpa teori, mencari hubungan antar fakta untuk menghasilkan sebuah teori. Fakta atau data informasi digunakan sebagai sumber teori dan sumber asumsi. Jadi mempelajari fakta untuk menghasilkan sebuah teori. Jadi teori sebagai hasil. Selanjutnya itu adalah penelitian studi kasus. Nah, ini adalah penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci. Pengumpulan data secara mendalam dari berbagai sumber. Hal yang dikaji biasanya berupa peristiwa, aktivitas individu, dan hal-hal sosial lainnya. Jadi kalau studi kasus ini dia bahasannya terbatas, masalahnya terbatas karena yang akan dipelajari itu lebih mendalam, kemudian cara menganalisis datanya juga lebih mendalam, sekali lagi untuk mencari makna di balik sebuah fenomena atau sebuah peristiwa. Selanjutnya itu agar kita bisa lebih memahami kapan kita harus menggunakan pendekatan kuantitatif, kapan kita harus menggunakan pendekatan kualitatif, maka kita harus memahami apa sih perbedaan antara keduanya, supaya nanti pada saat penggunaannya kita bisa tepat guna dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dan hasil penelitiannya juga bisa dipercaya. Kalau dilihat dari perbedaan aksioma, yang pertama dilihat dari sifat realitasnya, sifat realitas dari pendekatan ini. Pendekatan kuantitatif dia bersifat tunggal, konkret, dan teramati. Jadi yang diteliti itu dia fokus, misalnya satu masalah, dia hanya satu masalah itu saja yang diteliti. Terus masalahnya konkret, nyata. Kemudian teramati, artinya apa yang diteliti itu bisa diamati, bisa diukur, bisa ditangkap oleh indera. Karena pendekatan kuantitatif ini dia didasari oleh pemikiran positivistik, artinya segala sesuatu yang bisa diamati. Kemudian kalau penelitian kualitatif, dilihat dari sifat realitasnya, dia bersifat ganda, artinya dia bisa berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian holistik, kalau holistik ini menyeluruh ya, jadi dia tidak hanya melihat satu sisi, tapi keseluruhan. Kemudian dinamis. Nah ini seiring berjalannya penelitian dia
bisa sangat mungkin ada perubahan. Kemudian hasilnya dari penelitian kualitatif ini adalah sebuah pemahaman, bisa berupa teori, bisa berupa hipotesis, gitu. Karena dari hasil konstruksi mempelajari fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian kalau dilihat dari hubungan penelitian dengan yang diteliti. Ini maksudnya hubungan peneliti dengan yang diteliti. Nah, kalau penelitian kuantitatif dia bersifat independen. Itu bersifat independen artinya peneliti itu peneliti bersifat independen artinya dia tidak boleh ikut campur, artinya dalam dalam melakukan pengumpulan data atau dalam misalnya mewawancara itu diharapkan peneliti itu tidak terlibat langsung karena dapat mempengaruhi hasil penelitiannya. Jadi nanti supaya hasilnya bagus gitu, kemudian peneliti menulisnya yang baik-baik. Beda kalau misalnya yang meneliti orang lain gitu, itu hasilnya akan lebih lebih bisa dipercaya karena hasilnya juga nanti berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau penelitian kualitatif dia bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini peneliti dia bertindak sebagai instrumen. Jadi kalau penelitinya baik dengan kemampuan yang baik, maka hasil penelitian kualitatifnya akan semakin baik gitu. Jadi kunci dari penelitian kualitatif ini adalah penelitinya harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Kemudian kalau dilihat dari hubungan variabel, kalau penelitian kuantitatif dia hubungan antar variabelnya bersifat sebab akibat atau menunjukkan kausal. Maksudnya gimana? Contoh hubungan kausal atau sebab akibat itu misalnya begini. Misalnya pengaruh keseringan membaca terhadap kemampuan membaca efektif. Nah, jadi karena seseorang sering membaca, maka kemampuan membaca efektifnya akan semakin bagus. Jadi sebab akibat. Tapi kalau penelitian kualitatif dia sifatnya timbal balik atau interaktif. Contohnya bagaimana? Kalau hubungan interaktif itu contohnya begini. Misalnya hubungan kepandaian dengan kekayaan. Misalnya diasumsikan bahwa kepandaian itu dapat membuat orang menjadi kaya dan sebaliknya. Karena kaya, orang punya biaya untuk belajar sehingga pandai. Nah, itu hubungannya bersifat interaktif. Jadi kalau kuantitatif ini sebab akibat. Karena A, maka B. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu kemungkinan untuk generalisasi. Nah, kalau penelitian kuantitatif, dia hasilnya itu cenderung untuk membuat generalisasi. Artinya, penelitian pada satu waktu itu bisa diberlakukan untuk waktu yang lain. Jadi generalisasi. Jadi misalnya penelitian di suatu tempat, ini bisa digeneralisasi ke tempat yang lain. Gitu. Kalau kuantitatif. Jadi kalau misalnya yang transferability ini dia hanya mungkin dalam ikatan konteks waktu tertentu saja. Jadi tidak bisa diberlakukan untuk konteks waktu dan tempat yang lain. Selanjutnya itu untuk perbedaan aksioma selanjutnya itu dilihat dari peranan nilai. Jadi nilai-nilai ya. Kalau penelitian kuantitatif dia cenderung bebas. Jadi dia bebas nilai. Jadi tidak terikat pada nilai-nilai tertentu, baik nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral gitu. Kemudian kalau penelitian kualitatif dia terikat nilai karena dia penelitian kualitatif ini lebih ke mencari makna, kebermaknaan, menafsirkan sesuatu gitu. Jadi mempelajari fakta-fakta kemudian tetap berpedoman pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat karena biasanya penelitian kualitatif ini dia meneliti aktivitas manusia atau manusia itu sendiri. Jadi sudah barang tentu akan memperhatikan atau berpedoman pada nilai-nilai karena manusia hidup itu dipengaruhi atau berdasarkan pada nilai-nilai.